Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Putri Nurasnanti dari SGD 13 dengan NIM 301018000020. Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran Umum Angkatan 2018. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang sistem urinaria, khususnya tentang vesika urinaria dan ureter sebagai tugas PTA Laboratorium Anatomi. Jadi, sistem urinaria atau sistem uropoetika merupakan suatu sistem organ yang salah satu fungsinya yaitu memproduksi dan mengeluarkan urin. Sistem ini merupakan salah satu sistem utama untuk mempertahankan homeostasis atau kekonstanan terhadap lingkungan internal. Untuk organ-organ yang merupakan sistem urinaria yaitu ada sepasang ren atau ginjal, kemudian sepasang ureter, kemudian ada vesika urinaria, dan ada uretra. Di video kali ini saya akan membahas tentang vesika urinaria dan ureter. Pertama, saya akan membahas tentang vesika urinaria terlebih dahulu. Untuk vesika urinaria itu merupakan suatu kantung muskulomembranosa yang dimana fungsinya untuk menampung urin. Untuk berat, kemudian besarnya, bentuknya, dan ukurannya, dan hubungan dengan sekitarnya itu tergantung dari derajat pengisian. Vesika urinaria itu termasuk organ retroperitoneal primer kalau dilihat letaknya terhadap kafum peritoneal. Untuk letaknya pria dan wanita itu berbeda. Jadi ini untuk pria itu vesika urinaria itu terdapat di dorsal dari sibisis pubis dan terdapat di ventral dari rektum. Nah, kalau yang wanita itu terdapat sama di dorsal dari sibisis pubis, kemudian di ventrocaudal dari uterus, dan di ventral dari vagina. Kemudian untuk morfologinya dari vesika urinaria ini itu ada fundus vesika, kemudian ada apex vesika atau vertex vesika, kemudian ada dua fasies yaitu fasies superior dan inferior, kemudian ada angulus posterosuperior, dan ada kolum vesika atau nama lainnya cervix vesika. Nah, untuk fundus vesika terlebih dahulu, jadi ini adalah gambaran dari vesika urinaria dilihat dari ventral. Nah, ini adalah fundus vesika urinaria. Nah, fundus vesika urinaria ini itu berbentuk segitiga. Bentuknya segitiga dan mengarah ke cauda dorsal, juga berhadapan dengan rektum. Nah, berhadapan dengan rektumnya ini tergantung pria dan wanitanya itu juga. Nah, untuk pria itu dipisahkan dari rektum itu oleh namanya fascia rectovesikal. Fascia rectovesikal ini terdiri dari ductus deferens dan vesica seminalis. Ini untuk yang pria. Untuk yang wanita, itu dipisahkan dari rektum itu oleh yang namanya fornix vagina yang pars posterior dan portio supravaginalis. Kemudian selanjutnya ada apex vesika. Nah, apex vesika ini dia dilekati oleh namanya ligamentum umbilical medianum, dan dia akan melanjut sebagai plica umbilical medianum. Kemudian untuk fasies dari vesika urinaria itu ada dua fasies, yaitu fasies superior dan inferior. Untuk gambaran
Singkatnya seperti ini. Jadi ini fasies yang superior, kemudian ini fasies yang inferior. Kemudian untuk yang fasies superior itu dibatasi oleh dua margo lateral di bagian lateralnya, dan di bagian dorsal dibatasi oleh margo posterior. Ini gambaran singkatnya, mohon maaf kalau tidak bagus. Jadi ini tampak superior dari vesika urinaria, ada dua margo lateral dan margo posterior di bagian dorsal. Kemudian itu untuk fasies superior. Untuk fasies yang inferior itu terdapat dua area, yaitu area prostatika dan fasies inferior lateral. Untuk area prostatika itu dia berhadapan dengan prostat, ya, daerah sini. Kemudian untuk fasies inferolateral itu dia dipisahkan dari simfisis pubis oleh yang namanya spatium retropubicum. Yang sini. Itu untuk fasies inferolateral. Kemudian morfologi yang selanjutnya itu ada cervix vesica atau nama lainnya kolom vesica, dan yang terakhir ada angulus postero superior. Kemudian pada saat vesika urinarianya penuh itu terdapat 3 fasies, yaitu fasies postero superior, kemudian fasies antero inferior, dan fasies lateral. Untuk fasies postero superior itu diliputi oleh peritoneum parietal. Nah, untuk pria dan wanita, jadi untuk pria itu dipisahkan dari rektum itu oleh yang namanya excavatio recto vesicalis. Kemudian untuk wanita dia dipisahkan fasies tersebut, fasies postero superior itu dipisahkan dari fornix anterior vagina itu oleh yang namanya fornix dipisahkan oleh portio supravaginalis dan di bagian depan dari uteri, korpus uteri. Kemudian untuk fiksasi vesika urinaria itu ada beberapa ligamentum, yaitu ada ligamentum puboprostatica medial lateral, ya. Jadi yang ini ligamentum puboprostatica, ya, ada yang medial, ada yang lateral. Jadi ligamentum puboprostatica itu bersama dengan membrana perinei, kemudian muskul-muskul yang berkaitan, os pubis dan musculus levator ani itu bersama-sama untuk membantu menyangga vesika urinaria. Kemudian ada juga ligamentum lateral. Kemudian ada juga ligamentum umbilicalis mediana dan ligamentum umbilicalis medialis. Kalau ligamentum umbilicalis mediana itu merupakan sisa dari urachus, sedangkan ligamentum umbilicalis medialis itu merupakan obliterasi dari arteri umbilicalis. Ini adalah gambar dari ligamentum umbilical medianum. Kemudian selanjutnya untuk lapisan-lapisan dari vesika urinaria itu ada 5, yaitu tunica serosa, tela subserosa, tunica muscularis,
tela submukosa, dan yang terakhir ada tunika mukosa. Selanjutnya untuk Trigonum Lietaudi ini dibentuk oleh 3 lubang di vesika urinaria, yaitu 2 lubang ostium ureteris dan 2 lubang ostium ureteris dan ostium uretra internum. Itu Trigonum Lietaudi. Nah, kemudian untuk pria dan wanita itu difiksasinya itu berbeda. Kalau untuk pria itu terfiksasi di prostat, sedangkan untuk wanita itu terfiksasi di dinding anterior dari vagina. Kemudian di vesika urinaria ini juga itu di antara ostium ureteris ini terdapat plika, yaitu plika interureterica atau nama lainnya torus uretericus. Kemudian di sini juga terdapat yang menghadap ke kraniodorsal, terdapat uvula vesika. Selanjutnya untuk cavum retzi, ya. Jadi cavum retzi ini dia itu dibentuk oleh fascia endopelvina dan fascia transversa abdominis. Untuk batasnya itu ada kranial, ada caudal, dan ada lateral. Jadi untuk kranial itu dibatasi oleh garis refleksi peritoneum pada dinding abdomen. Untuk caudalnya itu dibatasi oleh ligamentum puboprostatica, sedangkan untuk lateralnya itu dibatasi oleh lamina pelvis fascia pelvis lamina parietal, yang dimana itu terdiri dari musculus obturatorius dan musculus levator ani. Nah, isi dari cavum retzi sendiri itu ada 3, yaitu ada jaringan lemak, jaringan ikat longgar, dan ada plexus venosus. Untuk vaskularisasi vesika urinaria ini ada 3 bagian. Ada bagian kranial, ada bagian caudal, dan ada bagian fundus. Untuk bagian kranial terlebih dahulu itu vaskularisasinya tuh dari arteri vesikalis yang superior, yang dimana arteri vesikalis superior itu merupakan cabang dari arteri umbilicalis. Kemudian untuk bagian caudalnya itu dari arteri vesikalis inferior, dan untuk wanita itu ada tambahan arteri, yaitu arteri vaginalis. Kemudian untuk bagian fundus itu untuk laki-laki itu dari arteri differentialis, dan untuk wanita itu dari arteri vesikalis inferior dan dari arteri vaginalis. Untuk vena terdapat plexus prostatica dan plexus vesikalis, yang dimana nanti bermuara ke vena hipogastrika. Kemudian untuk inervasi dari vesika urinaria itu ada serabut syaraf simpatik dan ada serabut syaraf parasimpatik. Untuk yang simpatik itu dari segmen torakal 11 hingga lumbal 2, yaitu berfungsi sebagai menggiatkan musculus sphincter internum dan merelaksasi musculus detrusor. Juga untuk
menghantar rasa nyeri di vesika urinaria. Yang kedua ada serabut syaraf parasimpatik. Nah, serabut syaraf parasimpatik ini itu berasal dari nervus planicus pelvicus, yaitu dari segmen sakral 2 sampai 4. Kemudian fungsinya yaitu untuk fungsi dari serabut syaraf parasimpatik itu kebalikan dari simpatik, yaitu untuk merelaksasi dari musculus sphincter internum dan menggiatkan dari musculus detrusor, juga menghantar peregangan dari vesika urinaria dan untuk mengosongkan vesika urinaria. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ureter. Nah, ureter ini adalah yang menghubungkan antara velum Wren dengan vesika urinaria. Dan ureter ini termasuk organ retroperitoneal primer, yaitu sejak embrio itu sudah terletak di retroperitoneal. Kemudian untuk surface anatominya, pada dinding ventral abdomen itu terletak di titik 5 cm linea mediana kanan dan kiri pada linea transpylorica dan linea tuberculum pubicum. Kemudian untuk di dinding dorsal dari abdomen itu terletak di titik 5 cm linea mediana kanan dan kiri pada linea transpylorica dan spina iliaca posterior superior. Kemudian untuk penyempitannya, untuk penyempitan dari ureter itu ada tiga, yaitu bisa di uretero-pelvico junction, yaitu peralihan antara pelvis dengan ureter, kemudian di persilangan arteri iliaca communis, ya, di persilangan arteri iliaca communis, dan di dalam otot vesika urinaria. Itu untuk penyempitan untuk predileksi penyempitan dari di ureter. Kemudian untuk pembagian ya, untuk parsnya itu ada pars abdominalis dan pars pelvina. Untuk pars abdominalis itu dari pelvis ke persilangan arteri iliaca communis. Jadi dari pelvis ke persilangan arteri iliaca communis. Nah, di pars abdominalis ini dia juga terletak di ventral dari vasa gonadalis. Dan dia juga terletak di ventromedial dari musculus psoas major. Ini adalah musculus psoas major dan ini adalah ureternya. Jadi ureternya itu terletak yang pars abdominalis itu terletak di ventromedial dari musculus psoas major. Ini ureter, ini musculus psoas major. Kemudian ureter dextra sinistra itu nanti akan turun di belakang yang berbeda. Jadi untuk yang dextra, untuk ureter dextra itu turun di belakang vasa colica dextra dan iliocolica, kemudian di radix mesenterium, ujung akhir ileum, dan di pars descendens duodenum. Kemudian untuk ureter yang sinistra, itu akan turun di belakang vasa colica sinistra, kemudian di mesocolon sigmoideum atau recessus sigmoideus. Kemudian untuk pars kedua ada pars pelvina. Nah, pars pelvina ini berawal dari linea terminalis hingga ke vesika urinaria. Nah, di pars pelvina ini itu berhubungan dengan beberapa bangunan. Nah, beberapa bangunan ini itu bisa pria dan wanita itu berbeda. Kalau pria, jadi pria pars pelvina ini dia itu berada di ventral dari vesika seminalis, ya. Jadi ini vesika seminalis, ya. Kemudian ini vesika seminalis, ini ureter, ya. Jadi ureter itu berada di ventral dari vesika
Jadi ureternya itu berada di ventral dari vesica seminalis. Vesica seminalis, ini ureternya di depannya. Kemudian ureter yang pars pelvina ini pada pria juga berada di medial, ya, di medial dan disilangi oleh ductus deferens. Ini adalah ductus deferens. Ya. Kemudian ini adalah ureternya. Jadi dia disilangi di medial. Kemudian untuk wanita itu di pars pelvina ini berada di dekat fornix dan cervix dari vagina. Dan dia juga di bagian ventralnya itu disilangi oleh arteri uterina. Arteri uterina yang ini arteri uterina, dan dia disilang di bagian ventral, bersilangan dengan ureter. Nah, kemudian untuk vaskularisasi dari ureter itu ada beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama ada arteri renalis ini. Kemudian ada arteri ovarica. Kemudian ada arteri hipogastrika atau iliaca interna. Kemudian ada arteri vesicalis inferior. Ini adalah arteri vesicalis inferior. Kemudian untuk inervasi dari ureter itu berasal dari plexus aorticorenalis dan plexus hypogastricus. Nah, di ureter ini juga ada penyakit yang namanya renal kolik. Nah, renal kolik ini atau nyeri kolik itu dikarenakan akibat dari spasme otot polos di ureter, karena peristatik itu dia terhambat oleh misalnya batu atau bekuan darah dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini itu sangat sakit dan hilang timbul sifatnya, tergantung dari peristatiknya juga. Kemudian biasanya juga biasanya itu dia dijalarkan awalnya dari costovertebra, kemudian dia ke dinding abdomen, di depan dinding abdomen ini, kemudian ke regio inguinal hingga ke kemaluan, dan juga bisa beserta dengan keluhan mual dan muntah. Baik, sekian dari PTA saya, dari video saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.